Berat ini. Tenang, bisa diatur. Ada kan namanya maklar kasus, Pak ya? Banyak, Pak. Saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan. Jangan kau bikin malu agamamu. Kalau niatnya membela rakyat, Bapak di penjara sekalipun jihad, itulah penjara seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Tapi kalau Bapak hanya kejar proyek, salah gunakan reses, di dunia kau anggota dewan terhormat, di akhirat kau akan abadi dalam neraka. Pilih mana? Berat ini. Tenang, bisa diatur. Bos, Bapak dapat duit 100 juta, 200 juta, tapi secara haram membentuk jati diri, membentuk tubuhmu, itu yang membuat kamu keras hati dan keras kepala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kombes sementara, Jenderal sementara, Kapolres, Polisi, Polwan, Ustadz, tua sementara, muda sementara, senang sementara, bahkan susah sekalipun sementara. Apa yang abadi? Tanggung jawabmu waktu kau hidup. Dikejar tuh nanti di akhirat. Mana itu yang jahat? Kalau manusia bisa ditipu tak? Bapak mati jahat, waktu aktif banyak kejahatan, meskipun Bapak dimakamkan di bawah bendera, tembakan salpo berapa kali? 17 kali. Puh, tuh, kau kira malaikat mundur? Maka inilah tujuannya kehadiran saya di sini. Saya cinta kalian karena Allah. Saudaraku, bapak-bapak polisi jauh lebih mulia di hadapan Allah kalau bapak jadi polisi yang baik. Ada teman-teman polisi yang tidak boleh Anda lupakan dari kami mubalik. Nikmatmu pakai baju coklat. Bapak-bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Pak Sigit Dani boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Oh, kalau pakai kombes Pak, lalu kemana-mana pakai peci begini, orang makin hormat. Mau datang kontraktor nakal, udah hafiz Quran Kapolresnya Anda jadi balik kir. Iya toh? Pak Kapolres boleh enggak pakai gamis sarung seperti ini? Boleh. Tapi Dasat Latif boleh enggak pakai bajunya Pak Kapolres? Ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka itulah Anda syukuri. Jangan kau kasih malu baju coklatmu bos. Jangan kau hina baju coklatmu hanya uang ratusan ribu. Jaga marwahnya. Bapak ingat waktu mau jadi polisi? Bapak masih ingat waktu mau jadi polisi? Berapa yang Bapak singkirkan? Banyak toh? Iya toh? Tapi Allah pilih sampean. Allah pilih sedulur-sedulur. Katengah sendaeng. Berarti Allah menguji Bapak Ibu. Apa lolos atau tidak? Itu kalau Bapak tidak hati-hati milih kawan, hati bakal kecewa Pak. Bapak ini orang lain melihat Pak, apalagi maklar kasus. Ada kan namanya maklar kasus Pak ya? Banyak Pak. Ada juga jaksa yang jadi begitu Pak. Nah, ada Pak. Namanya manusia semua profesi ada orang batilnya Pak. Itu tujuannya ini ceramah. Maka begitu saya dikasih Ibu Sunalipa, hebat juga itu Pak Kajati, berani ngundang saya. Gaspol kok itu. Ya kan? Jangan tersinggung. Nah, itu Pak, kalau Bapak salah memilih teman, hati-hati. Maka yang baik cara memilih teman. Satu, lihat sholatnya Pak. Lihat sholatnya.
Kalau bapak jalan dia gelisah masuk waktu sholat, harapan. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya itu orang. Tuhannya aja dia tipu. Apalagi kalau ada apa-apa pak, sholat kan masih bisa besok. Hati-hati pak. Hati-hati milih teman. Banyak orang sesat gara-gara salah memilih tempat. Begitu pentingnya soal memilih teman ini pak. Soal teman sahabat. Itu dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Coba kalian ilustrasikan. Nabi mengilustrasikan, mengibaratkan. Kalau kalian berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Hati-hati milih teman pak. Suatu ketika datanglah, diutuslah gubernur oleh Umar bin Khattab. Gubernurnya namanya Amr bin As di Mesir. Gaya kepemimpinannya Amr bin As hedon, suka yang mewah-mewah. Di depannya rumah jabatannya gubernur Amr bin As ada gubuk jelek dan orang Yahudi punya. Dipanggil kepala kontraktor. Siapa punya gubuk itu? Nggak enak rasanya ini istana gubernur, di depannya ada gubuk. Dia bilang orang Yahudi yang punya. Sudah bebaskan itu, kasih beli rumahnya berapa saja dia mau. Didatangilah itu oleh kontraktor. Kena pembebasan. Kita ganti 2 kali lipat. Tidak mau. 3 kali lipat. Saya tidak mau. 4 kali lipat. Tidak mau. Namanya ganti rugi, tetap jadi rugi. Banyak tuh bicaramu. Kalau bahasa kita, sudah mau tidak mau gusur. Digusur rumahnya si Yahudi. Yahudi minoritas waktu itu. Dia sedih, tapi dia ingat Amr bin As kan gubernur, masih ada di atasnya presiden. Dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah, ketemu Umar bin Khattab. Begitu sampai di kota Madinah, dia mendapat ada orang tidur di bawah pohon kurma. Dia mengambil bantal tangannya, lalu tidur. Dia dapat itu orang tidur. Tuan. Nah, apa? Dia bangun ini yang tidur. Kenapa? Kau kenal Umar? Ya. Pengawalnya yatim piatu. Pakaiannya rasa malu. Maksudnya ya itulah Umar. Mana dia? Saya yang kutemani bicara, saya Umar. Kenapa kok? Kalau bahasa Makassar, kenapa? Dia bilang saya mau melapor ini. Apa? Itu gubernurmu Amr bin As na doser ki kodong rumahku. Na bongkar. Kenapa bisa? Katanya ndak enak dilihat pandangan depan rumah jabatannya. Masa begitu ya? Sudah begitu, kalau begitu, kau itu ada tempat sampah, ambil itu tulang di situ. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, Umar, saya datang ini minta keadilan, bukan minta tulang. Sudah, jangan banyak bicara, mau ambil saja. Dia ambil itu tulang ibu, lalu Umar bin Khattab mengambil pedangnya, sudah itu tulang, dia gores, garis lurus di atas tulang itu, dia bungkus, sudah bawakan Amr bin As, kasih ini. Dia bilang, apa maksudnya? Jangan banyak bicara, bawa misalnya. Bawa. Sepanjang jalan berpikir jauh-jauh ini kasihan, tulang jadi kasih kak. Sampai di Amr bin As, Pak Gubernur, ya ada apa? Saya baru menghadap ini sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau titip salam ini nak kasih ki. Dia lihat. Amr bin As melihat itu, gemetar langsung jatuh. Tambah kaget ini Yahudi. Apa maksudnya ini? Dia bilang, ini teguran keras dari Amirul Mukminin, Pak Presiden. Apa itu? Kau tahu ini? Tulang. Garis. Ini garis artinya, Amar, kau sekarang jadi gubernur. Tapi ingat, kamu suatu waktu pasti jadi tulang. Sekarang kau berlaku lurus seadil-adilnya seperti garis lurus yang saya bikin ini. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, pedangnya Umar bin Khattab kasih lurus kok. Begitu ya. Dipanggil kontraktor. Perbaiki rumahnya kembali. Batal digusur. Dia bilang, begitu keadilan dalam Islam? Ya. Dia bilang, iya Pak Gubernur, kalau begitu tidak apa-apa. Ambil mini tanah saya tinggalkan. Ternyata keadilan dalam Islam luar biasa. Saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan. Jangan kau bikin malu agamamu. Mari
Laksanakan tugas Bapak. Saya menghimbau kepada diri saya, kepada adik-adik yang baru jadi jaksa, kepada kakak-kakak yang sudah jadi jaksa, jadikanlah kejaksaan ini sebagai ladang amal. Kan gampang sekali dilihat itu orang korupsi. Apabila penghasilannya sudah tidak seimbang dengan gaya hidupnya, sudah ada itu indikasi. Tinggal Bapak buktikan, ada penyidikan. Sudah Mi. Ya kan bisa dibaca itu. Cuma begitu Bapak tahu, setan juga tahu kelemahannya Bapak. Apa? Kantongnya masih berlobang. Datang tompa istri. Ketika dalam situasi kita normal Pak, godaan setan bisa kita lawan. Tapi ketika kondisi kita tidak normal, ada utang, ada selera tinggi, ada anak kita yang minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba ada peluang. Ini setan masuk di situ. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, gunakan. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca. Ada di sana para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin. Pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustadz, ada proyek itu sudah, tidak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon. Dasat, ku dengar kau itu mau kong kali kong, berhenti kok. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kok. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi Bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan, itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Coba kalau Bapak menghalalkan segala cara. Banyak melanggar aturan-aturan ketika aktif. Begitu Bapak pensiun, hilang jabatan, hilang kekuasaan, mulai makin peras orang. Allah sudah menurunkan hukumannya. Apa pertama hukuman Allah? Post power syndrome. Mulai depresi. Yang tadinya jalan selalu dikawal. Yang tadinya ada protokolernya. Yang tadinya ada fasilitas. Tiba-tiba hilang semua. Mulai depresi. Depresi, hidup susah tidur, mulai datang penyakit. Penyakit apa? Dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa yang bisa nama makan? Ubi rebus. Uangnya itu 10 miliar, tapi nasi dilarang makan. Apa gunanya itu 10 miliar kalau dilarang kau makan nasi? Pergi dokter, nah bilang hasil penelitian Bapak selama ini karena jarang kena matahari. Mulai besok Bapak aktif, tolong dari jam 7 sampai kira-kira jam 9 Bapak jalan jangan pakai baju, kena matahari. Jangan pakai celana panjang Pak, yang pendek saja supaya kena semua bahan tak matahari. Jangan pakai peci. Apalagi dok, dia bilang jangan pakai sendal Pak supaya refleksi ke kita. Kelilinglah dia di kompleknya Pak. Mulai jam 7 sampai jam 9 ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Pacal lamanan nero demu sengalemu. Lewat kau nak cibir kau semua orang. Itu sudah azab Allah itu. Agar tidak terjadi seperti itu sebelum segalanya terlambat. Mari manfaatkan jabatan kita, rezeki kita. Nikmat Allah yang Allah berikan, manfaatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR sedekahnya adalah pengabdian. Pengabdiannya bicara. Bapak tahu posisinya anggota DPR kalau kita berjamaah? Imam. Wali kota. Anggota DPR itu dia di sini. Di belakangnya imam sebelah kanan. Belakangnya imam sebelah kanan. Itu anggota DPR.
Kalau imam salah, ini yang luruskan. Semestinya imam ruku, dia langsung sujud. Anggota DPR bicara dong. Apa dia bicara? Bukan dengan memaki, bukan dia tendang. Imam salah kok. Enggak juga dia dorong kepalanya. Bodoh ini. Tidak. Apa dia ucapkan yang di belakang? Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti anggota dewan, kalau wali kotamu salah, wali kotamu membuat peraturan yang menyusahkan masyarakat, ngomong dong. Kamu wakil rakyat, maka bicara. Kalau bapak tidak bicara, bapak dituntut. Kenapa? Karena diam. Tapi kalau sudah bicara, tidak dilaksanakan, lepas tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kita bukan eksekutor, kita hanya legislatif. Legislatif itu berbicara, haknya berbicara. Cuma bagaimana kau jadi anggota DPR kalau kau tidak tahu bicara? Ada anggota DPR tidak tahu bicara, banyak. Benar Pak. Anggota dewan itu kalau bicara belajar demokrasi, anggota dewan itu memang dia bicara. Hak konstitusinya dilindungi undang-undang. Bapak bicara dalam gedung DPR, itu dilindungi undang-undang. Maka kalau berbicara, bela hak rakyat, jangan diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak peduli karena suara diam, suara suara ha. Itu kan dibilang Iwan Fals, wakil rakyat bukan terusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Sudah digaspol hari ini. Untung Bapak ada di sini. Untung Bapak hadir. Supaya apa? Ada peringatan. Inilah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang disebut saudara sejalan, seiring seperjuangan. Inilah yang disebut watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, cuma salahnya anggota dewan kita prestise, gengsi, wibawa. Mau dibilang anggota dewan, itauwah. Kalau orang di Sulawesi, itauwah. Anggota dewan, itauwah. Wih, hebatnya. Meskipun tidak tahu itu bicara. Dewan ngomong Pak. Saya menyarankan kepada anggota DPR, senjata paling ampuh Bapak adalah ngomong. Dialog. Wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Apa maunya rakyat, Bapak ngomong. Maka saya sarankan kepada Pak Jaya, anggota DPR Nasdem setingkat provinsi, kumpul mereka, latih mereka public speaking. Latih mereka berbicara. Bagaimana meyakinkan? Itu kerjaan saya Pak. Bapak lihat saya ceramah. Coba lihat ceramah saya. Hampir semua golongan senang. Dari orang tua sampai anak-anak kecil senang dengar ceramah saya. Dodi maki-maki dia tidak tersinggung. Coba lihat di ceramah YouTube saya. Mana ada yang berani maki-maki jenderal? Kenapa? Karena saya punya public speaking. Bicara yang baik. Sampaikan tujuan kita tanpa menyinggung perasaannya orang. Ini Bapak harus punya. Bayangkan kalau Bapak pidato, kampanye, meyakinkan orang. Insya Allah. Kalau niatnya membela rakyat, Bapak di penjara sekalipun jihad, itulah penjara seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Bapak-bapak dewan yang mulia, jadikan jabatan sebagai anggota dewan sedekah buat rakyat. Bayangkan kalau Bapak bikin, kan DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama namanya fungsi legislasi, membikin undang-undang kalau dia DPR. Kalau dia di daerah DPRD namanya, Perda namanya, dia yang bikin. 2 itu ada hak inisiatif, ada hak dari pemerintah masukkan. Wali kota masukkan, dipelajari, dilihat. Maka disebut Ramperda, rancangan peraturan daerah. Anggota DPR punya inisiatif sendiri, ini bikin, lalu diajukan, diterima, ketok palu tak,
pemerintah laksanakan, diawasi oleh Satpol PP. Itu satu, hak legislatif. Yang kedua disebut fungsi budgeting. Apa itu? Mengatur keuangan. Itulah sebabnya dia pergi reses. Cuma kadang-kala anggota DPR kita resesnya palsu. Ada fotonya, ada tanda tangannya, tapi di rumah dibikin. Nggak dia datang ke masyarakat. Masyarakat juga goblok. Kenapa kau tanda tangan? Cuma dikasih modal nasi bungkus harga 25.000, pembeli bensin 100, padahal lebih banyak lagi diambil itu anggota dewan. Siapa suruh kau panggil saya? Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Supaya Bapak punya bekal. Itulah sehingga pergi reses. Dia pergi reses itu menerima aspirasi. Pak Desa, apa yang kau butuhkan di sini? Kan namanya reses itu Bapak datang ke dapil. Datangnya pun diongkosi. Bapak apa? Kepala desa. Desa ini apa kebutuhannya? Kami butuh jembatan Pak. Oke, sudah. Sudah itu hasil reses dipanggil kepala yang bersangkutan. PU kalau misalnya jembatan. Rumah sakit, kalau misalnya kesehatan di dinas kesehatan, panggil mereka. Nih, sudah, anggarkan, bikin anggaran, sekian anggarannya. Berapa jembatan? Jembatannya berapa ongkosnya? 10 miliar. Kadangkala sudah bocor di situ. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Kan ini SMS-an antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Anda enaknya di sini. Di blender terus kita. Nggak ada kesempatan ngopi, hancur kita di sini. Kata penghuni neraka, pian di situ berapa gimana? Bujur, bajak, bagus bener di sini kita. Enak, 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja. Terus bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan penghuni neraka Pak kreatif, cerdas. Gampang. Kita bikin jembatan, kamu bikin jembatan dari surga, kami juga dari neraka bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Waktu pekerjaan 3 hari. Keluar pemenang tender. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien, selesai. Di tengah. Sampai di tengah penghuni neraka lihat-lihat, kenapa ini jembatan dari surga kada mulai-mulai? Teriaklah ini penghuni dari neraka, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari dalam surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran. Udah tahu dia bikin kali-kali kalkulatornya selalu salah hitungan semennya. Ayo. Nah, mereka ini Pak Dewan, reses itu fungsinya menangkap aspirasi. Apa yang diinginkan di dapil kita. Sudah itu kita panggil, Bapak Dewan punya hak untuk memanggil mitra kerja namanya. Saya tidak tahu hafal betul. Komisi apa? Kalau pembangunan, komisi apa kalau kesehatan, komisi apa kalau ekonomi, komisi apa kalau pemerintahan, itu sudah dibagi-bagi. Cuma kadang-kala anggota dewan dia senang komisi yang basah. Ingat Pak Dewan, di komisi yang basah itulah orang tenggelam. Sudah susun anggaran, sudah itu disebut fungsi budgeting. Yang ketiga ada disebut fungsi kontrol. Fungsi pengawasan. Pak Dewan berhak menegur pemerintah. Kenapa itu anggaranmu salah guna? Kenapa itu perda kau tidak jalankan? Bapak punya hak sebagai wakil rakyat. Tiba-tiba ada jalan ditutup, itu mengganggu masyarakat. Pak Dewan punya hak untuk menegur. Sebagai wakil rakyat, kenapa jalan itu ditutup? Tidak pernah dibicarakan di Dewan. Rakyat mengeluh dengan itu. Itu kalau Bapak lakukan seperti ini, insya Allah Bapak di dunia anggota DPR, Bapak disebut yang terhormat, di akhirat juga insya Allah sama-sama Rasulullah di akhirat.
Tapi kalau Bapak hanya kejar proyek, salah gunakan reses, di dunia kau anggota dewan terhormat, di akhirat kau akan abadi dalam neraka. Pilih mana? Pilih mana? Anggota DPR 5 tahun Pak, 5 tahun, demi Allah kalau untung terpilih lagi. Kalau tidak untung, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dosanya dibawa sampai mati. Ini bersyukur Bapak belum dilantik sudah dapat pembekalan luar biasa.